Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi baik, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah siap memulai pelajarannya? Sudah. Ya baik. Jadi sebelum kita memulai pelajaran hari ini, satu orang pimpin doa ya. Siapa yang pimpin doanya? Saya Bu. Anda dipersilakan untuk memimpin doa hari ini. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Jadi semua hari ini hadir ya? Hadir Bu. Hadir Bu. Jadi sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, di sini Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran pada hari ini. Jadi semua menyiapkan kertas dan pulpennya ya, agar tujuan kita pada hari ini bisa kita tahu. Nah baik, tujuan yang pertama. Yang pertama, mendefinisikan bunyi hukum Newton dengan benar. Ya. Yang kedua, menjelaskan minimal dua fenomena yang berkaitan dengan hukum gravitasi Newton. Yang ketiga, menuliskan persamaan hukum gravitasi Newton secara sistematika dengan benar. Yang keempat, menjelaskan makna fisis dari persamaan hukum Newton secara sistematis dengan benar. Yang kelima, menjelaskan perilaku tarik-menarik antara benda bermassa dalam suatu hukum universal gravitasi Newton dengan tepat. Dan yang terakhir, menghitung besarnya kuat medan gravitasi atau percepatan gravitasi dengan benar. Jadi, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, yaitu tentang hukum gravitasi Newton. Nah, sebelum kita memulai pelajaran tentang gravitasi Newton, yang pertama itu kita harus ketahui terlebih dahulu apa sih kegunaan dari hukum gravitasi Newton itu. Yang pertama, hukum gravitasi Newton itu aplikasinya yang menghitung massa matahari, massa bumi, massa satelit, dan besaran lain tentang luar angkasa yang tidak mungkin diukur dalam laboratorium. Nah, dan sekarang ini banyak satelit buatan yang diluncurkan untuk keperluan militer dan riset teknologi yang kecepatan satelitnya dihitung agar tidak tertarik oleh gaya gravitasi bumi, alias agar dia tidak jatuh, maka digunakanlah hukum gravitasi Newton. Nah, di sini ada yang bisa sebutkan bagaimana itu bunyi gravitasi Newton? Saya Bu. Ya, Pak Diba, boleh dijelaskan? Bunyi dari gravitasi Newton adalah semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Ya, baik. Terima kasih untuk Pak Diba. Nah, jadi misalkan di sini ada benda yang bermassa M1 dan bermassa M2. Nah, di sini ada benda 1 dan benda 2, di mana benda 1 ini diakibatkan karena ada gaya tarik menarik yang terjadi di benda 2. Begitu pula dengan benda 2 tersebut, ada gaya tarik menarik yang diakibatkan oleh benda 1 yang berada di sini. Nah, sehingga di sini hanya jaraknya yang berlawanan dan ada R di sini. Itu yaitu jarak benda. Ya, ini mengingatkan kita pada gaya tegangan tali dan juga pada hukum 3 Newton yang tentang aksi dan reaksi, di mana besarnya sama tapi arahnya yang berlawanan. Nah, di sini kan antara M1 dan M2 ini ada R yang memisah, ada jarak yang memisahkan. Nah, maka turunlah rumus yaitu
kali 10-11 Newton per kilogram. Nah, M1 dan M2 ini apa? M1 dan M2 ini yaitu massa benda, dan R2 ini adalah jarak kedua benda itu yang memiliki satuan. Ada yang tahu satuannya apa? Satuannya meter. Ya, jadi sampai sini paham ya tentang rumus gravitasi hukum Newton. Dan hukum gravitasi Newton ini merupakan juga besaran vektor. Maka rumusnya F sama dengan akar F1 pangkat 2 kali F2 pangkat 2. Tambah sini ya. 2 dikali F1 dikali F2 kali cos alfa. Ya. Ini adalah gaya gravitasi yang merupakan besaran vektor. Dan yang selanjutnya yaitu medan gravitasi, di mana medan gravitasi adalah ruang di sekitaran benda bermassa atau biasanya planet yang masih bisa merasakan gaya gravitasi. Nah, jadi misalkan planetnya bumi, maka medan gravitasi dari bumi itu adalah tempat atau ruangan di mana jika ada benda yang bermassa, maka benda itu bisa merasakan adanya gaya tarik gravitasi bumi. Nah, kalau misalkan benda itu sudah di luar medan gravitasi bumi atau sudah tidak bisa lagi ditarik oleh gaya gravitasi, maka dia sudah di luar medan gravitasi. Sampai situ paham ya? Nah, adapun kuat medan gravitasi merupakan besarnya gaya gravitasi yang bekerja setiap satuan massa yang disebut juga dengan percepatan gravitasi. Nah, di sini ibu gambar misalnya ya, ada sebuah planet yang bermassa M besar. Nah, bermassa M besar. Nah, di sekelilingnya inilah yang disebut dengan medan gravitasi. Nah, maka di sini adapun rumus medan gravitasi yaitu di mana G sama dengan F per M. Di sini kita pakai M kecil. Nah, yang kedua, rumus kedua yaitu G sama dengan G M per R pangkat 2. Nah, di sini kan ada bedanya, ini M kecil sama M besar. Kalau M kecil ini berarti dia massa benda, tapi kalau M besar ini berarti dia massa planet. Sampai situ paham ya? Dan yang lain ini masih sama, F yaitu gaya, R juga adalah jarak antara benda, yang bersatuan meter. Nah, di sini juga sama dengan gaya gravitasi yang besaran vektor. Nah, sini resultan dari medan gravitasi sama juga dengan G akar G1 pangkat 2 tambah G2 pangkat 2 tambah 2 kali F 2 kali G 1 kali G2 kali cos alfa. Nah, ini resultan dari medan gravitasi. Nah, dan yang selanjutnya, sejauh ini paham ya? Nah, berikut kita ke pengembangan rumus gravitasi. Mungkin yang lain ada yang mau catat? Sudah dicatat ya? Hapus. Ya, berikut kita ke pengembangan rumus gravitasi. Nah, tadi kan rumus dasarnya
gravitasi yaitu G sama dengan Gm per R pangkat 2. Nah, di sini yang pertama kita bahas itu muat medan gravitasi di permukaan planet. Nah, misalkan di sini Ibu berikan gambar. Ini planet ya. Ini misalkan di atas ini ada benda. Ada benda yang bermasa M. Dan planet ini bermasa M besar. Antara benda ini dan masanya planet yaitu ada R, yaitu jari-jari planet. Nah, maka tadi kan rumus dasarnya ini kan, yaitu dia di sini R besar, R kecil. Nah, tetapi karena di sini dia memiliki jari-jari antara massa benda dengan massa planet, maka turunlah rumus yaitu G sama dengan G M per R besar R pangkat 2. Di mana R pangkat 2 ini yaitu jari-jari planet, yaitu dengan bersatuan meter. Nah, sampai sini paham ya? Dan ya, yang kedua itu kuat gravitasi di ketinggian tertentu. Sama halnya dengan yang tadi ini, tetapi sama halnya dengan gambar tadi ini. Ini Ibu gambar ada planet bermasa M, tetapi dia dengan ketinggian tertentu. Nah, bendanya ini di ketinggian tertentu. Jadi ada ketinggian di sini, yaitu H. Nah, jadi di sini masih bermasa M kecil. Nah, maka turunlah rumus yaitu G sama dengan M R ditambah H pangkat 2. Karena di sini antara ketinggian dan jari-jari planet, maka di sini rumusnya R tambah H pangkat 2. Nah, sampai sini paham ya? Nah, jadi misalkan di soal itu kita mendapatkan soal perbandingan. Ada soal perbandingan tentang ketinggian medan gravitasi pada ketinggian tertentu dan perbandingan pada permukaan planet. Nah, maka rumus tadi ini, yang ini sama yang ini kita jabarkan yaitu jadi yaitu G sama dengan G. Kita misalkan di sini G aksen per G. G aksen ini kita misalkan yaitu pada ketinggian tertentu. Nah, ketinggian tertentu tadi itu apa? Yaitu ini G M per R tambah H pangkat 2. Dan rumus G itu yang ini, yaitu G M besar per R pangkat 2. Nah, maka gravitasinya di sini kita habiskan, masanya di sini juga habis, dan yang tersisa yaitu G sama dengan R pangkat 2 per R tambah H pangkat 2. Jadi ini misalnya kita mendapatkan soal tentang perbandingan. Ini yaitu tentang pengembangan rumus yang tujuannya untuk membandingkan antara ketinggian tertentu dan pada permukaan planet. Selanjutnya yang ketiga itu perbandingan
kuat medan gravitasi dan kuat medan gravitasi di permukaan dua planet. Nah, dua planet ini kita misalkan di planet Bumi dan di bulan. Bisa juga di planet Bumi dan Jupiter, atau di planet Bumi atau sama Mars. Jadi rumusnya itu seperti ini. G1 per G2 sama dengan M1 M besar per M2 R1 per R2 pangkat 2. Nah, dari rumus ini, dari mana rumus itu kita dapatkan? Yaitu ya, di mana rumus yang kita sampai adanya rumus ini, yaitu G sama dengan ini G per G1 ya, G1 per G2. Di mana rumus G tadi apa? Yaitu G sama dengan Gm per R pangkat 2. G M per R pangkat 2. Nah, ini G1 dan G2. Untuk gravitasinya kita habiskan. Dan setelah itu sisa M per M1 per R2 pangkat 2 per M2 per R pangkat 2. Maka sampai kenapa bisa didapatkan rumus ini, yaitu kita kalikan M1 per R1 pangkat 2 dikali dengan R2 pangkat 2 per M1. Maka dapatlah rumus ini. Maka dapatlah rumus perbandingan kuat medan gravitasi di permukaan dua planet. Seperti itu ya. Sejauh ini paham dengan yang Ibu jelaskan? Iya Bu, paham Bu. Ya, baik. Jadi dari penjelasan Ibu tadi ini, Ibu akan memberikan contoh soal. Ibu akan memberikan contoh soal. Setelah itu kalian kerjakan soal yang akan Ibu berikan. Ibu, boleh saya izin belajar? Oh iya, silakan. Ya, jadi di sini ada contoh soal. Ibu tuliskan soalnya ya. Iya Bu. Berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa yang bermasa 40 kg dengan seorang siswa yang bermasa 30 kg berjarak 2 meter dengan konstanta gravitasinya itu G, yaitu 6,67 kali 10⁻11. Ya, jadi di sini ada contoh soal tentang bagaimana berapa besar gaya gravitasi antara seorang siswa yang diberi massa 40 kg dan seorang siswa yang bermassa 30 kg dan memiliki jarak 2 meter. Dan di sini konstanta gravitasinya masih 6,67 kali 10⁻11. Nah, jadi di sini pertama kita ketahui apanya, yaitu massa. Massa 1. Dimana massa 1 yaitu 40 kg. Dan yang massa 2
kilogram. Di sini 2 meter. 2 meter ini apa? Yaitu F. 2 meter. Dan konstanta gravitasinya 6,67 kali 10 min 11. Yang ditanya sini adalah gaya, yaitu F. Kelihatan yang lain? Ya. Sehingga rumusnya, ada yang masih ingat tadi rumusnya apa? F sama dengan G M1 kali M2 per R pangkat 2. Nah, maka di sini kita masukkan konstanta gravitasinya, yaitu 6,67 dikali 10 min 11. Masanya berapa? Masa 1, yaitu 40 kg dikali dengan 30 per 2 pangkat 2. Nah, kita selesaikan. Jadi 6,67 dikali 10 min 11, 40 dikali 30 yaitu 1200 per 4. Nah, maka 6,67 dikali 10 min 11, 1200 dibagi 4, 300. Nah, maka hasil akhirnya apa? 20,01 kali 10 min 9. Maka kita ubah lagi sehingga hasil akhirnya 2,01 dikali 10 min 8 Newton. Sampai sini paham ya? Ya, jadi Ibu akan memberikan contoh soal yang kedua ya, yang tentang perbandingan antara kuat medan gravitasi di ketinggian tertentu dan di permukaan planet. Ya, Bu. Contoh soal yang kedua yaitu tentukan perbandingan kuat medan. Yang lain juga tulis ya. Ya, Bu, Ibu. Gravitasi di ketinggian 2R dari pusat bumi jika kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah G. Nah, di sini kuat medan gravitasi di ketinggian 2R dari pusat bumi itu adalah 1/4 gravitasi. Nah, Ibu bacakan kembali ya. Tentukan perbandingan kuat medan gravitasi di ketinggian 2R dari pusat bumi jika kuat medan gravitasi di permukaan bumi adalah G, maka kuat medan gravitasi diketahui 2R di pusat bumi adalah 1/4 G. Ini soal tentang perbandingan. Nah, yang pertama kita ketahui terlebih dahulu, diketahui jari-jari bumi.
Yang kedua, ketinggian. Ketinggian dari pusat bumi, yaitu dia R2 ini 2R. Dan yang ketiga itu diketahui kuat medan gravitasi di permukaan bumi, yaitu G1 sama dengan G. Karena ini jari-jarinya bumi itu kan R1 tidak diketahui ya, jadi di sini itu R1 kita misalkan dengan R. Begitu juga dengan kuat medan gravitasi di permukaan bumi. Nah, yang ditanyakan di sini kuat medan gravitasi di ketinggian 2R. 2R itu berarti dia G 2-nya itu berapa? Yang ditanyakan kuat medan gravitasi di ketinggian 2R, yaitu G2-nya itu berapa? Untuk penyelesaiannya, penyelesaiannya di sini kita kan membandingkan kuat medan gravitasi di permukaan bumi dan di ketinggian. Nah, jadi G1 per G2. Kita masukkan rumus yang tadi, di mana G M1 per R1 pangkat 2 per G M2 per R2 pangkat 2. Ya, jadi di sini untuk G-nya kita habiskan ya. Tadi G1 per G2. Jadi di sini kita tuliskan kembali M1 per R1 pangkat 2 banding R2 pangkat 2 per M2. Nah, jadi di sini G1 per G2, di mana M1 itu 1, R1-nya 1 berbanding R2-nya 4 dan M2-nya itu 1. G1 dibanding G2 yaitu, jadi ini kita kali 4 kali 1 4 kali 1 4, 1 kali 1 1. Jadi makanya hasilnya itu 4 berbanding 1. Sampai sini paham? Ya. Jadi sudah 2 contoh soal yang Ibu berikan, maka Ibu akan memberikan kalian tugas. Di sini sudah ada tugas 5 nomor ya. Kalian kerjakan. Ya. Jadi untuk pembelajaran kita hari ini, Ibu kan ngasihkan soal. Jadi ada yang mau ditanyakan sejauh ini? Tidak ada. Ya baik. Jadi hari ini Ibu kasih tugasnya untuk tugas rumah, dan pembelajaran kita hari ini Ibu akhiri. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yaitu semua benda di alam akan menarik benda lain dengan gaya yang besarnya sebanding dengan hasil kali kedua massa benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Nah, untuk rumusnya yang seperti Ibu jelaskan tadi, untuk rumus dasarnya yaitu F sama dengan G M1 dikali M2 per R pangkat 2. Nah, untuk medan gravitasinya yaitu G sama dengan G M per R
dikumpul di meja ibu. Ya baik. Untuk mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, Anda nyanyi baca doa untuk akhirnya pembelajaran kita. Teman-teman, sebelum kita keluar masing-masing, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih untuk anak-anak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembelajaran kita hari ini bisa dipahami ya.